Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua Hamasya Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya oleh kasih, anugerah, berkat Tuhan. Bukan karena oleh kekuatan, gagah kita, tetapi semua oleh firman Tuhan. Kita boleh menikmati kasih-Nya, anugerahnya, berkat-Nya di sepanjang hari hidup kita. Saudara terkasih, betapa pada siang hari ini saya bersukacita boleh berjumpa lewat udara, bersaksi akan firman Tuhan, sebab hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, walau keadaan baik, tidak baik, sampaikan firman Tuhan, saudara terkasih. Pada hari ini saya akan bersaksi bahwa gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ialah gembala yang baik bagi kita. Sebab Yesus Tuhan berkata, sesungguhnya siapa yang masuk tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok atau memanjat jendela, ia adalah seorang pencuri. Saudara terkasih, seorang perampok. Tetapi gembala yang baik, ia masuk melalui pintu. Saudara terkasih, ia masuk melalui pintu dan ia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal ia dan mengenal suaranya. Ia menjaga domba-domba itu dan memanggil nama domba-domba itu satu persatu dan memimpin domba-domba itu keluar. Dan gembala yang baik menuntun domba-domba ke rumput yang hijau. Saudara terkasih, gembala ada di depan dan domba-domba mengikut gembala, dan domba-domba itu mengenal suara gembala. Jika ada orang asing, domba-domba itu akan lari sebab ia tidak mengenal suara asing itu. Saudara terkasih, kita adalah domba, saudara terkasih. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia adalah pintu, saudara terkasih. Sebab itu, barang siapa yang mau hidup, ia harus masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus adalah pintu jalan keselamatan, pintu masuk bagi domba-domba untuk memperoleh rumput yang hijau. Saudara terkasih, dengan dipimpin oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, saudara terkasih. Ia memimpin domba-dombanya untuk berjalan, untuk memperoleh rumput yang hijau. Demikianlah kita adalah domba, saudara terkasih. Tetapi seorang gembala yang memanjat tembok, saudara terkasih, ia adalah pencuri, perampok, saudara terkasih. Mereka adalah gembala upahan, saudara terkasih.
Seorang gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Saudara terkasih, jika ada serigala yang mau menerkam, maka gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya, akan melakukan peperangan, saudara terkasih, agar domba-dombanya selamat. Bahkan gembala menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Tapi sebagai gembala upahan, jika ada serigala yang datang mau menerkam domba-domba itu, maka ia akan lari karena dia adalah upahan, sehingga domba-domba itu akan habis diterkam oleh serigala, saudara terkasih. Tetapi gembala upahan itu tidak peduli akan domba-dombanya yang telah diterkam oleh serigala, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia adalah pintu untuk masuk ke kandang domba itu. Ia yang menjaga domba-domba itu untuk mendapatkan rumput yang hijau, untuk mendapatkan rumput yang hijau. Ia yang memimpin domba-domba itu keluar masuk dalam kandang domba untuk mendapat makanan, yaitu rumput yang hijau, yaitu firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Yesus adalah pintu dan gembala yang baik. Tidak ada yang dapat masuk jika tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan perampok, yaitu iblis, yaitu sang pencuri, perampok, dan pembinasa. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, senantiasa berjalan dipimpin Yesus Kristus Tuhan, Gembala Agung yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, menebus dosa kita di kayu salib. Saudara terkasih, agar kita hidup dalam kebenaran dan mati di dalam dosa. Saudara terkasih, ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia adalah pintu, ia adalah gembala yang menjaga, yang memanggil kita, nama kita satu persatu, dan yang memimpin kita keluar masuk pintu kandang domba untuk mendapat rumput yang hijau, agar kita menjadi domba yang gemuk, domba yang hidup berkemenangan, domba yang dibaringkan di padang rumput yang hijau. Sebab firman Tuhan berkata, takkan kekurangan aku, sebab engkaulah gembalaku yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, menuntun aku di air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar. Walau dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan makananku di hadapan musuh-musuhku, dan meminyaki kepalaku, mengurapi aku, dan pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan sajalah yang mengikuti aku di sepanjang umur hidupku, dan aku akan berdiam di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Ia adalah gembala yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Tidak kekurangan kita, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita di akhir zaman ini mau digembalakan oleh firman Tuhan,
digembalakan dalam kasih Kristus, dan kita selalu menerima kasih setia, anugerah, berkat Tuhan, selalu dipimpin dan selalu berpegang kepada firman Tuhan agar kita hidup dan berkemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Sebab itu saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini kita senantiasa iman bertumbuh pada Yesus Kristus Tuhan, Gembala Agung, pintu untuk masuk ke kandang gembala, kandang domba. Yesus Kristus adalah pintu. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu jangan kita menyangkal nama Yesus Kristus Tuhan. Buka hati, terima firman-Nya. Senantiasa mau dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Sebab firman Tuhan mengubah kita, karakter kita, tingkah laku kita, menuntun kita ke jalan yang benar, membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, memberikan kita kekuatan. Dan firman Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan Allah, yaitu gambaran Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging. Sebab itu bersukacitalah senantiasa dalam Allah, dalam Tuhan, kekuatan kita. Biarlah kita senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Senantiasa kita ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia, dan kita beroleh pengharapan untuk memperoleh kemuliaan Allah, hidup yang kekal, bermahkotakan kebenaran dan bermahkotakan kehidupan. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Shalom.